Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pembacaan ayat sedang merdu sekali ya, hati juga berasa ikut merasa tentram, mendapatkan pahala, dan juga jangan mau kalah, semoga yang di rumah, yang walaupun secara online juga yang mendengar jadi tembus ke layar gitu, biar kita juga keteteran pahalanya gitu ya. Dan tahu nggak teman-teman, Quran ini ya, yang apa sih, dengan nada yang bagus, suara yang masya Allah merdu, ini itu dibacakan oleh santri. Masya Allah banget. Jadi kayak santri Hagia Sophia itu kayaknya punya ya. Itu tuh apa sih penyebabnya kenapa santri Hagia Sophia itu mempunyai kayak bagus suaranya, apalagi kita juga kan di sini sebagai santri ya. Kayak gitu. Jadi gimana sih sebetulnya Hagia Sophia? Nah, penasaran teman-teman? Penasaran dong, gimana? Kenapa bisa gitu ya? Kayak bisa mengembangkan skill karena langsung aja nih, selain pandang Hagia Sophia. Pendidikan terbaik bagi anak-anak merupakan dambaan besar bagi orang tua. Bagaimana menghasilkan anak-anak yang soleh, anak-anak yang menjadi qurrata a'yun, anak-anak pemimpin orang-orang bertakwa. Hal ini tentu menjadi penting bagi kita untuk menentukan pilihan institusi pendidikan apa yang akan dijadikan sebagai mitra strategis dalam mendidik anak-anak kita. Yang tentunya tujuan dari pendidikan itu sendiri adalah bagaimana anak-anak kita memiliki kepribadian Islam dan bersaksi Islamnya. Yang kedua, bagaimana mereka dibekali dengan pemahaman agama yang mendalam, dan juga yang ketiga, bagaimana anak-anak kita dibekali ilmu pengetahuan yang akan menunjang kehidupan. Disinilah Sekolah Tahfiz Terpadu Hagia Sophia hadir bagaimana memenuhi tujuan pendidikan dengan apa yang menjadi tujuan penciptaan manusia, yakni sebagai hamba Allah yang senantiasa mengabdi kepadanya, yakni sebagai hamba yang soleh. Bagaimana tujuan awal diciptakan manusia sebagai khalifah fil ard, yakni sebagai pemimpin di muka bumi. Bagaimana manusia mampu memberikan kontribusi yang baik bagi kehidupan, termasuk di dalamnya manusia itu sendiri, alam sekitar, entah itu hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Yakni bagaimana berupaya manusia menjadi pihak yang dapat memakmurkan bumi dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hadirnya Sekolah Tahfiz Terpadu Hagia Sophia di sini adalah dalam rangka menjadi mitra strategis bagi orang tua untuk mendidik anak-anaknya agar sesuai dengan arah pendidikan itu sendiri, agar sesuai dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Nah, setelah kita menonton videonya tadi ya, sebelumnya kita mau pastiin dulu buat teman-teman udah siap mengikuti acara ini. Jadi acara inti kita itu kan adalah penyampaian materi. Kita harus memastikan gitu untuk teman-teman udah siap belum nih untuk menerima materi yang akan disampaikan. Apa sih pengumuman lomba gitu ya. Jadi ada pemaparan
baru setelah itu akan disampaikan pemenang lomba. Jadi tolong untuk Bagi teman-teman yang belum, misalkan belum bawa buku, bisa dan bagi yang belum on cam, on kamera, tolong nyalain dulu ya. dan tolong untuk menonaktifkan speakernya ya, agar nanti hanya pemateri yang terdengar suaranya. Nah, sebelumnya juga terima kasih kepada yang terhormat kepada Ustadz Acep Muhyiddin selaku mudir dari Hagia Sophia yang sudah datang dan sudah berada di tengah-tengah Zoom meeting ini. Nah, sebelum itu sebetulnya nih, apa tema dari acara Maulid ini sih, Rahil? Barangkali teman-teman belum tahu gitu. Tema acara Maulid ini adalah meneladani kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Ustadz Acep? Apa sudah siap? Yuk, mangga. Saya dipersilakan kepada Ustadz Aceh Muhyiddin, yaitu SPMPD, yaitu Mudir A'am Ma'had Khairul Ummah Sumedang dan founder Hagia Sophia Indonesia. Pasti dipersilakan untuk memaparkan materi. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wal haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamin nabiyyin wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala mari kita panjatkan. Semoga taufik dan hidayahnya senantiasa ditetapkan pada kita semuanya dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dari bagian dari umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan tidak lupa salawat dan salam kita mohonkan untuk selalu tercurah limpah kepada junjungan dan teladan kita Habibana wa Maulana Muhammad Shallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan seluruh umatnya. Sekali lagi, semoga kita menjadi umat Rasulullah, menjadi umat yang bahkan dirindukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Meski sangat jauh terpaut waktu antara kita dengan Rasul, terpaut jarak begitu jauh antara kita dengan Makkah Al-Mukarramah, tapi kita sangat berharap ikatan iman, Islam, yang kita insya Allah senantiasa pegang teguh, kecintaan kita kepada Al-Quran, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan selalu kita berupaya mengikuti uswah hasanahnya, senantiasa meneruskan perjuangannya, senantiasa memelihara semua warisannya. Semoga kita menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sekali lagi kelak di yaumul akhir kita dipertemukan dan kita mendapatkan syafaatul uzma darinya. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Para sahabat, para santri, para siswa Hagia Sophia yang hadir di aula ini dan juga para pemirsa, para sahabat yang ada di rumahnya ya, bertemu kita di ruang Zoom ini. Yang kami hormati juga para asatidza
dan segenap ayah bunda yang turut hadir di ruang Zoom di haflah yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di momen yang spesial, momen Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berharap apa yang kita lakukan ini menjadi amal soleh dan menjadi bagian bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar rutinitas dan bukan juga sebagai ritualitas atau sebagai amaliah ritual yang kita lakukan rutin. Setiap kali datang bulan Rabiul Awal, kita mengenang kelahiran Rasulullah SAW. Rasanya sepi dan kurang makna, ya, kurang berarti datangnya bulan ini tanpa kita menyelenggarakan maulid begitu. Nah, tapi ingat, rutinitas saja tidak cukup, ya, dan bahkan tidak akan sampai maksud dan tujuan kita. Sekedar rutinitasnya ya, karenanya rutinitas ritual ini harus disertai dengan spiritnya, semangatnya, sehingga agenda maulid kita ini menjadi bagian dari kegiatan yang menguatkan spiritual kita. Yang harus menjadi spiritnya itu apa? Ya, keimanan itu, ya, keimanan kita pada Allah, keimanan kita kepada yaumil akhir, keimanan kita kepada kenabian, ke Rasulullah, kerasulannya Kang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dari landasan iman ini kita tumbuhkan niat karena Allah dalam rangka takriman wa tahbiban li Rasulillah, dalam rangka memuliakan, dalam rangka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semai, kita rawat kecintaan ini, ya, di atas landasan apa tadi? Landasan iman, ya. Sehingga rutinitas itu ada pondasinya gitu. Peringatan Maulid itu ya bukan sekadar rutin tapi ada dasarnya. Apa? Keimanan kita. Keimananlah yang membuncahkan kecintaan kita, kerinduan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meski kita tidak diperintahkan loh ya menyelenggarakan Maulid itu, secara tekstualnya di ayat, di hadis itu tidak ada. Nah, tetapi karena cinta kita yang dilandasi iman kepada Allah, kepada Rasulullah, kecintaan kita kepada Rasulullah itulah yang mendorong kita untuk mengenang, mengingat, bahkan lebih jauh untuk mengambil teladan. Ya, insya Allah ini sebagai satu momentum, ya, sebagai satu momentum yang istimewa. Manakala kita diingatkan Rabiul Awal, kita diingatkan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak boleh berhenti sekadar mengenang, mengingat. Ingat, Rasulullah SAW diutus ini membawa risalah. Ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah tidaklah diutus, ya, engkau kecuali untuk menjadi rahmat segenap alam. Bagaimana mengingat kelahiran Nabi, mengenang Rasulullah, mencintai Rasulullah juga dalam rangka merawat, melanjutkan, ya, berpegang teguh kepada risalah, menyebarluaskan kepada risalah yang dengan risalah itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai nabi dan rasulnya. Makanya penting ini di awal Al-Fakir mengingatkan bahwa penyelenggaraan Maulid ini insya Allah akan bermakna spiritual. Selain diniatkan ikhlas karena Allah, di landasan iman kita semai kecintaan, kerinduan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang salah satu manifestasinya ya ini penyelenggaraan Maulid. Dan sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan dalam Al-Quranul Karim,
kita sangat berharap ya melalui momentum Maulid Nabi, melalui uraian hikmah di momen spesial ini, kita punya target, punya harapan untuk mengambil teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, teladan atau uswah hasanah, teladan terbaik dari Rasulullah SAW, agar kita mencintai itu betul-betul dibuktikan dengan kecintaan yang sejati, ya, kecintaan yang menghantarkan kita kelak bersama Rasulullah SAW di surga. Ya, kita tidak bertemu, sekali lagi sungguh jauh terpaut waktu antara kita dengan Rasulullah. Terpaut jarak yang sangat jauh antara kita dengan Mekah di mana Rasulullah dilahirkan, dan begitu jauh kita ke Madinah, tempat di mana Rasulullah SAW kemudian hijrah hingga wafatnya di sana. Tapi kita sangat berharap kelak di yaumil akhir kita dipertemukan dengan Rasulullah SAW. Kita kelak akan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW yang akan menambal, yang akan mencukupi kekurangan-kekurangan amal kita. Hingga dengan syafaat itu kita layak mendapatkan rahmat Allah untuk mendapatkan surga. Kita akan bersama Rasulullah SAW bertemu di jannah firdausnya nanti. Amin Allahumma amin. Rasulullah SAW menjelaskan, innaka ma'aman ahbabta. Sesungguhnya engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Kecintaan kita kepada Rasulullah, kita berharap ya Allah, semoga menuntun langkah, menuntun amal, menuntun visi hidup kita di dunia sebagaimana amal dan visi Rasulullah SAW. Dan kelak kecintaan kita ini juga menuntun kita untuk bertemu dan bersama Rasulullah SAW di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Ahbabnal kiram, para sahabat, para pemirsa, para ayah bunda sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat pembuka atau ayat yang senantiasa mengingatkan kita akan teladan Rasulullah SAW sebagai teladan yang sempurna, ya. Ini sering disampaikan dalam surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Bahwa sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada suri tauladan yang bagus. Ada qudwah hasanah. Ya. Ada suri tauladan yang baik, yang Allah ridha, yang akan menghantarkan kita manakala mengambilnya kita bersama-sama Rasulullah SAW di surganya nanti. Tapi ingat, ya, siapa yang bisa mengambil uswah hasanah Rasulullah? Siapa yang akan sanggup meneladani Rasulullah SAW? Ini enggak sembarang orang. Ya, sebagaimana siapa yang bisa mencintai Rasulullah itu juga enggak sembarang orang. Ya, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Hanya mereka yang merindukan akhirat. Hanya mereka yang senantiasa mengingat, menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam zikirnya, lisannya senantiasa basah, di dalam hatinya senantiasa terpaut. Manakala disebutkan nama Allah, dia senantiasa terbetik hatinya, ya, bertambah imannya. Dia senantiasa tergerak ketika nama Allah disebutkan, dan dia begitu merindukan ketemu Allah, begitu merindukan atau berharap ke akhirat, di mana di situ ada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ kita kelak akan bertemu Rasulullah. Di situ kelak kita akan bertemu dengan syafaat Rasulullah. Di situ kita akan bersama-sama menikmati surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, nih ya, para sahabat, para siswa, para santri, para asatidz dan ahibun rahimakumullah, kalau kita melihat ayat ini, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya adalah bahwa Rasulullah akan menjadi teladan terbaik
akan ada semangat, akan ada spirit, akan ada punya motivasi dia untuk bukan hanya mengenang Rasulullah, mencinta Rasulullah, melihat teladan Rasulullah, tapi kesanggupan dia untuk bahkan sampai mengambil teladan Rasulullah SAW ini sangat tergantung dengan keimanannya. Hanya mereka yang beriman sajalah yang akan menyebut dengan sebutan yang banyak, mengingat zikir dengan zikir yang banyak, dengan mengharap kembalinya kepada Allah, kepada yaumul akhir, kepada surga. Ini hanya bisa dilakukan, hanya bisa dimiliki oleh yang beriman. Ya, jadi garis bawahi motivasi mencintai Rasulullah yang salah satu wujudnya kita mengadakan maulid ini haruslah dibangun di landasan iman. Harus tumbuh dari akar akidah Islam. Harus dibangun bangunan kecintaan, ketaatan kepada Rasulullah, kepada risalah yang diembannya itu dari fondasi keimanan. Yang sederhananya ya keimanan kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada yaumul akhir, kepada semua yang wajib diimani. Singkat kata, orang yang beriman itu adalah orang yang tasdikul bil qalbi, diyakini dengan hati, wa iqrarun bil lisan, diucapkan dengan lisan, wa af'alun bil arkan, yang dia dikerjakan dengan seluruh anggota tubuhnya. Itu yang beriman. Apa yang dia yakini, apa yang dia ucapkan, apa yang dia perbuat, tiada lain adalah satu, yakni keyakinan bahwa dirinya adalah dari Allah. Yakin dirinya akan kembali kepada Allah. Yakin hidupnya dicipta, diatur oleh Allah. Dan yakin setelah kehidupan ini kita akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan kita. Bahkan semua asar-asar kita. Nah, singkatnya begitu. Keyakinan yang terhunjam di dalam dada, terucap dengan dzikir lisan, terwujud dalam perbuatan, satu gambaran keyakinan tadi bahwa dirinya sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah, dari sana dia berasal, akan kembali kepada Allah jualah pada akhirnya setelah kematian, dan selama kehidupan di dunia orang beriman dengan sepenuh keyakinan, sepenuh ucapan dan perbuatan, dia menyadari hidupnya untuk mengabdi, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kelak ketika dia kembali kepada Allah, dia akan dimintai pertanggungjawaban, dia akan mendapati balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan ini yang harus menjadi spirit, yang harus menjadi motivasi kenapa kita harus mengimani Rasulullah, kenapa kita harus mencintai Rasulullah, hingga kemudian kenapa kita harus meladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga kenapa kita harus terdorong untuk mengadakan maulid, karena kita adalah memiliki iman, ya. Dan moga-moga dari iman yang kita miliki, momentum maulid kita disampaikan teladan-teladan Nabi yang terbaik itu, yang sempurna itu, kita akan bisa mengikuti dengan spirit iman untuk meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai wujud kecintaan yang sejati kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Itu, ahbanul kiram rahmatullahi alaikum ajma'in. Jadi di awal penjelasan ini Al-Fakir mengajak semua, ya, bangkitkan spirit kita, hadirkan keimanan kita, karena imanlah kita mengadakan maulid ini untuk semakin meningkatkan kecintaan dan membuktikan kecintaan dalam wujud ketaatan, baik di dalam hati, ucapan, dan untuk kemudian diamalkan dalam kehidupan. Kehidupan yang mana? Kehidupan yang paripurna. Karena Rasulullah SAW juga menjadi teladan yang sempurna. Untuk apa?
untuk semua dimensi kehidupan, untuk semua aspek kehidupan, bukan hanya aspek ibadah ritual, bukan sekedar aspek akhlak, tapi dalam semua kehidupan secara kafah. Karena tadi ingat ya di awal, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali membawa risalah ya untuk segenap alam, membawa risalah yang sempurna, risalah yang kafah, yang ketika kita mengambil risalah itu, masuk kepada Islam itu, kita diperintahkan untuk mengambilnya secara paripurna. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Hai orang yang beriman, masuklah kalian kepada Islam secara kafah. Dengan kata lain, ambillah risalah. Ambillah teladan yang sempurna dari Rasulullah itu secara kafah dalam kehidupan kita. Insya Allah kecintaan yang sejati dengan ketaatan kepada teladan Rasulullah SAW secara kafah, insya Allah kita akan diterima menjadi umat Rasulullah. Bahkan menjadi umatnya yang dirindukan, dan kelak kita dirindukan bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baik, dilanjutkan. Udah disiapkan ada apa namanya? Ada PowerPoint-nya. Nah, mangga. Panitia bisa dibantu? Lanjut. Nah, ahbanul kiram, ya sedikit tadi di awal sudah disampaikan kenapa kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Al-Quran Karim surat Taubah ayat 24 ini menjadi apa namanya alasan, menjadi dorongan iman kita. Sekali lagi, iman yang harus jadi spiritnya, iman yang harus menjadi landasan. Bahkan kalau lihat ayat ini, ya kita sangat ngeri ya, bahwa kecintaan kita kepada Rasulullah ya jangan sampai dikalahkan kepada oleh yang lain. Manakala kita masih mengalahkan kecintaan kepada Allah, kepada Rasulullah, dan berjihad di jalan Allah ini kalah dengan dunia, kalah dengan harta, kalah dengan bisnis, kalah dengan pasangan dan sebagainya, kita ngeri nih. Allah Subhanahu wa taala mengancam ya. Dengan apa? Dengan ancaman yang sangat tegas. Coba kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ansiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tarabawha ahabba ilaikum minallahi wa rasul. Ya, coba garis bawahi di sini. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Jadi di awal ayat katakanlah wahai Muhammad SAW, apabila engkau ya, apabila ada kalian mencintai bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istri kalian itu, ya kehidupan, harta dan perniagaan yang ditakutkan kerugian, ya rumah, harta, perniagaan yang takut kerugiannya itu. Kemudian masakin taradawunaha, tempat tinggal yang kau cintai. Garis bawahi, ahabba ilaikum minallahi wa rasul. Ketika semua tadi yang disebutkan di awal itu lebih engkau cintai daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fisabilih, lebih dicintai daripada jihad di jalan Allah. Kalah tuh cintanya Allah, cintanya pada Rasulullah, cintanya kepada jihad di jalan Allah, kalah dengan perkara-perkara yang di awal tadi, anak, bapak, saudara, istri, ya kehidupan dunia ini, harta, perniagaan, tempat tinggal. Hati-hati. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Maka tunggulah sampai Allah menurunkan keputusannya.
Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum yang fasik. Orang yang mencintai ya yang lain mengalahkan cintanya pada Allah, Rasul dan janjian Allah, ini kategorinya fasik dan Allah tidak akan memberikan petunjuk dan bahkan kemudian Allah mengancam akan memberikan hukuman yang pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian juga di dalam hadis disebutkan bagaimana Sayyidina Umar Ibn Khattab itu dengan bangganya menyebut, ya Rasulullah, aku sesungguhnya sangat mencintai engkau ya, melebihi segalanya ya, kecuali ya aku mencintai diriku. Artinya aku lebih mencintai diriku dong daripada mencintai kau Rasulullah, gitu kurang lebih. Tapi kalau dengan yang lain kalahlah semuanya, aku lebih mencintai engkau. Maka Rasulullah SAW dengan tegas, la walladzi min nafsi biyadih hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Tidak, demi jiwaku yang ada di tangannya. Rasulullah sampai bersumpah, tidak wahai Umar, demi Allah engkau itu tidaklah boleh demikian ya. Ya, mencintai Rasulullah itu bahkan harus melebihi daripada mencintai diri sendiri, begitu. Nah, ini harus menjadi dorongan. Sekali lagi, bukan cinta kosong ya, tapi cinta yang sejati. Bukan sekedar cinta yang sejati, tapi spiritnya, ingat, segala sesuatu harus spiritnya iman. Yuk dilanjut. Nampaknya waktu kita agak terbatas, mungkin kita sekilas aja paparannya. Nah, yang penting berikutnya apa sih wujud cinta kita pada Rasulullah ya? Ya, salah satu di antaranya adalah bagaimana kita mengingat selalu Rasulullah, bersalawat padanya, mempelajari sirahnya, ingin atau rindu untuk bertemu Rasulullah SAW. Ya, kita mencintai apa yang dicintai Rasulullah. Ya, gitu. Kita mencintai ketaatan, kita mencintai keluarga Rasul, kita mencintai Al-Quran, kita mencintai Islam ini, insya Allah itu wujud kecintaan kita kepada Rasulullah. Karena Rasulullah juga mencintai semuanya itu. Demikian juga mencintai Rasulullah itu dengan merawat dan berpegang teguh kepada warisan Rasulullah SAW. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabillah wa sunnat Rasulillah wa sunnatu Rasulih. Nah, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, niscaya tidak akan pernah tersesat. Lan tadillu abadan. Ya, tidak akan sesat. Apa? Kitab Allah wa sunnat Rasulih. Berpegang kepada Al-Quran, berpegang teguh kepada sunnah, insya Allah kita akan hidup di jalan yang lurus, tidak akan pernah tersesat, karena dengan memegang keduanya itu adalah wujud cinta kepada Rasulullah. Dan tidak boleh lupa, mencintai itu butuh pengorbanan, mencintai itu butuh bukti, pembelaan. Ya, ironi gitu ya, memang di zaman sekuler kapitalistik ini yang mengajarkan kebebasan yang bahkan kebablasan, termasuk kebebasan itu adalah melecehkan Rasulullah, menghina Rasulullah. Ada banyak fakta ya, kejadian di seluruh dunia, bahkan tanpa terkecuali di negeri ini berulang kali terjadi penistaan kepada Rasulullah SAW. Para pencinta Rasulullah harus di garda terdepan dong. Jangan hanya sholawat kepada Rasulullah katanya cinta, tapi giliran Rasulullah dinista, kok diam aja? Harus ada di front terdepan untuk menolak setiap penistaan dan menuntut para pelaku penista tersebut untuk dihukum dengan hukuman yang tegas. Ya, pada masa Rasulullah SAW ada seorang sahabat yang istrinya ngoceh terus, merendahkan, menghina Rasulullah SAW. Diingatkan, diberikan kesempatan, tidak berhenti dan tidak berubah pikiran. Dibunuh sama suaminya itu dan lapor kepada Rasulullah, dan Rasulullah SAW
tidak mencela pembunuhan tersebut. Artinya membunuh terhadap orang yang menghina Rasulullah adalah sebagai sanksi yang setimpal dan itu butuh pembelaan. Tapi apa mau dikata hari ini ya, para pecinta Rasulullah SAW, kita seringkali hanya bisa ngurut dada pada saat baginda Rasulullah SAW yang kita cintai, yang kita teladani itu berulang kali dinista. Yuk para pecinta Nabi, bangkitkan girahmu, wujud spirit iman dan cinta Rasul itu, kita harus di garda terdepan membela Rasulullah dan membela semua syiar-syiar Islam. Syiar-syiar yang dicintai Rasulullah termasuk para ulamanya, ya, kalimah thayyibahnya, liwa dan royaknya, panji Rasul yang hitam dan kemudian bendera Rasul yang putih yang bertuliskan la ilaha illallah, itu adalah panji dan bendera Rasulullah yang harus kita junjung tinggi. Ya. Belakangan waktu itu ada yang dibakar, ya kita tidak boleh ridha, kita tidak boleh berdiam diri. Setiap penistaan terhadap syiar-syiar Islam, kita harus bangkit sebagai wujud kecintaan kepada Rasulullah SAW untuk menolak dan membela syiar-syiar tersebut. Ya, siap ya, insya Allah. Lanjut. Nah, untuk bisa mengambil teladan Rasulullah SAW, kita mungkin sekilas tentu harus melihat sosok seperti apa baginda manusia mulia ini yang demikian kita cinta dan layak harus kita lanjut. Rasulullah SAW ya secara sosok ya, ana basyarum mislukum. Aku itu adalah manusia. Ya. Sekali lagi koma bukan titik. Beliau itu adalah manusia biasa. Artinya ya manusia seperti kita. Yang dicipta oleh Allah, hidup, mati, yang punya naluri, yang punya akal, yang punya rasa, yang punya pikiran. Yang bisa marah, yang bisa lelah, yang kena ngantuk dan tidur sebagaimana kita. Tapi beliau tentu bukan hanya manusia sembarang. Beda dengan kita. Kenapa? Basarum mislukum. Ya. Basarum mislukum. Yuha ilayya. Dilanjut. Ya. Manusia istimewa. Lanjut. Manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala wahyu. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Katakanlah wahai Nabi, ya katakanlah bahwasanya aku adalah manusia seperti kalian dan bahwasanya Tuhan kalian adalah Tuhan yang ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Ahbaran kiram. Jadi sebagai manusianya Rasulullah memilihkan Rasul bagi kita ini manusia. Untuk apa? Untuk bisa kita mudah melihat, mengenalinya. Dan yang tidak kalah penting, karena sesama manusia kita bisa meneladaninya. Tidak ada alasan. Kan misalnya yang diutusnya dari kalangan malaikat. Kan itu malaikat. Kita manusia. Tidak ada alasan. Kan Rasulullah bukan malaikat. Rasulullah SAW dengan segala keistimewaannya adalah manusia. Yang seperti kita. Artinya tidak ada alasan bagi kita dengan spirit iman, semangat iman untuk meneladaninya. Kenapa? Karena sesama manusia. Ya, meski memang sebagaimana istimewa dan hebatnya kita meneladani, ya kita tidak bisa melampaui keistimewaan Rasulullah SAW begitu. Kenapa? Ya karena kita sudah manusia biasa dan biasa juga adanya, gitu kan. Ya meskipun katanya antara kita dengan Rasulnya itu kan bedanya dikit ya. Betul nggak? Kalau kita, kalau Rasulullah sedikit tidur gitu kan. Kalau kita sedikit-sedikit tidur. Kalau Rasulullah makannya sedikit gitu ya. Kalau kita sedikit-sedikit makan. Rasulullah sedikit makan. Kalau kita sedikit-sedikit makan ya. Ya itu jadi bedanya kan sedikit ya gitu. Nah, perbedaan kita dengan Rasulullah memang sama-sama manusia. Karena itu kita harus memiliki semangat, tidak boleh mencari alasan untuk bersemangat mengikuti Rasulullah SAW sebagai teladan begitu. Lanjut.
Nah, bagaimana Rasulullah SAW sebagai teladan bagi kita ini? Beliau selain sebagai pribadi hamba Allah, Rasulullah juga kemudian sebagai manusia pilihan Allah. Ya, Rasulullah melakukan, maka kita harus melakukannya. Rasulullah SAW melakukan syariat, ya, mulai dari sholat, zakat, saum, ibadah haji, ya, dalam rukun Islamnya. Dalam ketaatan yang lainnya, beramal soleh, beramal muamalah, di keluarga atau di masyarakat, ya, maka kita harus meneladani Rasulullah SAW. Ya, kecuali ada hukum-hukum karo baso, bos baso anu tanggaan bae gunku. maaf bocor suaranya. Ya 3 langkah dari rumah. Halo, maaf, siapa itu dibantu? Dempetan. Dibantu untuk tidak bocor suaranya ya, para pemirsa. Baik, dilanjut. Nah, jadi kecuali apa yang menjadi kekhususan Rasulullah SAW, ya, tadi di atas ya, ada yang khusus tuh, ada hukum khusus gitu. Yang itu hanya kekhususan bagi Rasulullah SAW. Misalnya Rasulullah tidak mewarisi, Rasulullah tidak mewariskan harta gitu ya, tapi Rasul mewariskan ilmu. Itu bedanya dengan kita. Kita boleh mewariskan. Rasulullah SAW tidak boleh mengambil makan dari zakat. Itu kekhususan. Kekhususan yang lain, Rasulullah SAW diizinkan oleh Allah menikahi dalam satu waktu lebih dari 4. Itu contoh-contoh khususiat. Di luar kekhususan syariat yang hanya pada Rasulullah SAW, apa yang diamalkan oleh Rasulullah SAW, maka itu juga harus diamalkan oleh kita. Ya, disitulah menteladani Rasulullah adalah menteladani semua apa yang diteladankan oleh Rasulullah SAW, kecuali apa yang menjadi kekhususannya. Gitu, itu satu hal. Kemudian yang kedua, tadi Rasulullah sebagai manusia biasa maksudnya. Rasulullah batuk, Rasulullah berjalan, Rasulullah ngantuk, Rasulullah makan. Ada sisi-sisi kemanusiaan yang Rasulullah memiliki kekhasan. Bagaimana cara jalan Rasulullah, bagaimana cara batuk Rasulullah misalnya ya. Bagaimana cara ya begitu, yang disebut jibiliyat. Itu sifat-sifat khas perorangan. Ya itu boleh kita mencontoh Rasulullah, tapi bukan bagian dari syariat. Tidak ada kewajiban mencontoh Rasulullah dalam perkara-perkara yang spesifik merupakan satu gaya kemanusiaan beliau sebagai pribadi. Dan yang kedua, tidak boleh kita mencontoh Rasulullah meski Rasulullah melakukan dalam perkara yang khusus. Nah, selain dari itu, itulah yang menjadi syariat bagi kita, ya. Mengambil semua di luar jibiliyat, di luar khususiyat, itu adalah syariat bagi kita, ya. Dalam segenap kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, bahkan bernegara, udkhulu fi silmi kafa, sebagaimana ayat tersebut, kita mengambil teladan Rasulullah secara baik. Sekilas mungkin para sahabat, para mirsa, para ayah bunda sering mungkin, tapi bolehlah sekilas kita lihat bagaimana perjuangan Rasulullah SAW yang harus kita banggakan, yang harus kita kenang, dan harus kita kemudian napak tilas. Inilah sejarah agung dari Rasulullah SAW. Lanjut. Rasulullah SAW lahir, kemudian ini sekilas kapan Rasulullah dilahirkan, di mana, siapa orang tuanya, begitu ya. Kemudian usia berapa beliau mendapatkan wahyu, kapan beliau menikah. Gitu. Episode yang penting adalah bahwa antara Rasulullah lahir hingga Rasulullah mendapatkan wahyu, itu adalah posisi beliau sebagai manusia biasa. Sampai kemudian Rasulullah menjadi manusia utusan Allah Subhanahu wa taala, manakala beliau dilantik dengan diturunkannya wahyu. Ada yang masih ingat? Masih ingat ya semua ya?
Kapan diturunkannya wahyu? Tanggal 17 Ramadan di Gua Hira. Surat apa yang pertama turun? Surah Al-A'laq ayat 1 sampai 5. Itu adalah satu fase kehidupan Rasulullah dari beliau sebagai manusia biasa ya hingga beliau sebagai nabi dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, seterusnya Rasulullah secara garis besar Rasulullah menyebarkan wahyunya, mengajarkan umat, mengajarkan beriman selama kurang lebih 3 tahun sembunyi-sembunyi, mempersiapkan juga tim. Jangan lupa nih, Rasulullah bukan hanya ngajar orang per orang. Rasulullah merekrut kalangan musyrikin Quraisy, dimulai dari orang-orang terdekat, keluarganya, sahabatnya, diajak beriman. Bukan hanya diajak beriman, mereka dihimpunkan, mereka dibina berkelanjutan di Baitul Arqam. Meskipun 3 tahun pertama dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Setelah Allah menurunkan ayat yang berikutnya, fasda bima tu'maru wa adil musyrikin, maka sampaikan apa yang Allah perintahkan, berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Itu Rasulullah kemudian melakukan terang-terangan. Kurang lebih selama 10 tahun. 10 tahun terang-terangan menampakkan Islam, menyampaikan seruan Islam, menyampaikan seruan tauhid di tengah masyarakat musyrik, menyerukan Islam di tengah masyarakat jahiliyah. Kontan di situ mewujudkan pro kontra. Yang kok pro ya berbondong masuk Islam, ya masuk diajak Rasulullah SAW, dibina, digembleng di Baitul Arqam, ya dibina bukan hanya menjadi sosok pribadi, menjadi tim yang solid yang disebut dengan kutlah Rasul, gitu kan. Rasulullah ini berdakwah nggak pribadi tapi berjamaah begitu. Nah, di luar itu ada orang-orang yang kontra. Rasulullah diuji dengan kenestapaan, diuji dengan siksaan, para sahabat ada yang terbunuh, terluka, bahkan sempat Rasulullah kemudian mengajak hijrah sesaat, ya yang dipimpin oleh sahabat Ja'bar ke Habasyah, kemana? Ke Ethiopia sekarang ya, sebelum hijrah berikutnya nanti ke Madinah gitu. 10 tahun tambah 3, 13 tahun kurang lebih dakwah Rasulullah SAW, sembunyi kemudian terang-terangan di Mekah, dan setelah itu kemudian perintah hijrah setelah Rasulullah SAW menyampaikan seruan dakwah ke Aus Hazrah di Madinah, mereka gasik menerima Islam, bahkan mereka menyambutnya, bahkan mereka sedia untuk menjadi penolong Rasulullah di Madinah. Maka sejak itulah kemudian Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah dan melanjutkan Rasulullah dakwah di Madinah di tahap yang baru, yakni Rasulullah masuk ke tahap bukan hanya mengajarkan, bukan hanya mendakwahkan, tapi Islam yang sempurna itu berangsur-angsur turun, juga berangsur-angsur diterapkan. Di mana? Di Madinah, dalam kehidupan bermasyarakat, dengan kekuasaan yang ada di pundak Rasulullah, kekuasaan yang beliau peroleh dari Allah melalui pertolongan dari kaum Ansor di Madinah. Maka itulah sekelumit perjuangan Rasulullah 13 tahun di Mekah, kemudian 10 tahun sisa hingga akhir hayatnya di Madinah. Dari Madinah itulah kemudian beliau menyebarkan dakwah dan dilanjutkan oleh para sahabat di masa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, hingga kemudian masa Rasulullah SAW wafat itu beliau sudah menyerukan perang sampai ke seluruh jazirah dan diteruskan oleh para sahabat yang tadi hingga keluar jazirah sampai ke Syam, sampai ke Yaman, mana sampai ke Persia, sampai ke Mesir dan berbagai belahan Timur Tengah yang lain. Tolong panitia bisa diingatkan supaya tidak ada bocor ya. Assalamualaikum. Mohon maaf untuk Kak Anissa Huandia, boleh kembalikan tutupnya. Kebetulan tadi saya terlantar, jadi tidak bisa mengontrol. Untuk Kak Anissa Huwaidah ya, untuk sekarang yang jadi host, bisa tolong dibantu untuk dialihkan kembali. Berarti daerah ini apa itu? Ini agak masih bulan bulan ya. Kemarin saya bulan
Itu atas nama siapa yang bocor suaranya? Tolong. Bentang. Namanya bentang. Jangan dulu. Jangan lain bentang nih. Ya, mangga Ustadz dilanjut. Ya, mangga di next. Nah, jadi kita lumayan. Oke. Itu tadi Rasulullah SAW dengan fase sebelum beliau diutus, beliau sebelum menjadi nabi aja memang sudah dapat pujian. Ketika beliau diangkat menjadi nabi, ya beliau menjadi manusia pilihan. Cuman yang menarik adalah Rasulullah SAW itu kan tidak berubah akhlaknya sebelum dan sesudah menjadi nabi. Cuman fakta respon orang kok berbeda. Ketika Rasulullah sebelum membawa nabi, artinya sebelum membawa Islam gitu ya. Islam yang notabene akan membawa perubahan. Nah, Rasulullah diberikan geran Ar-Amin itu sebelumnya, dipuji. Tapi ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi, dengan akhlak yang sama, Rasulullah malah dicaci. Ini apa masalahnya? Ternyata itu konsekuensi dakwah. Dan meski dilakukan oleh orang yang baik-baik, ketika dakwah itu dihadapi oleh orang yang menganggapnya sebagai ancaman, sebagai sesuatu yang akan membawa perubahan dan mengganggu kepentingannya, harus bersabar nih para penggemar dakwah. Jangankan kita yang mungkin secara pribadi ada kekurangan, hatta Nabi dengan segala keluar biasaan akhlaknya dicaci juga ketika dakwah Rasulullah ditengarai ini akan membawa ancaman karena membawa perubahan, mengganggu kepentingan. Nah, ini menjadi sebuah sunatullah. Lanjut. Nah, ini tadi Anda sudah sampaikan ya. Jadi Rasulullah SAW dalam sebagai sang messenger, sebagai utusan Allah SWT itu melakukannya di tahap Mekah dan kemudian di tahap Madinah. Di Mekah beliau membina dan membina individu-individu, kemudian membina umat secara terbuka. Kemudian di Madinah ada tahapan baru di mana Rasulullah SAW bukan hanya berdakwah. Islam bukan hanya diserukan oleh Rasulullah SAW, Islam ditegakkan. Kenapa? Karena di Madinah Rasulullah telah mendapati sesuatu yang dengan sesuatu itu Islam bisa diterapkan. Apa? Kekuasaan. Kaum Ansar lah sebagai kaum penolong, bukan sekadar menolong orang-orang hijrah, tapi menolong Nabi dengan misi risalahnya. Kekuasaan yang diberikan oleh Allah melalui kaum Ansar itulah kemudian Islam di tangan Rasulullah SAW ditegakkan dengan kekuasaan. Nah, ini penting nih bahwa misi dakwah itu tidak boleh lupa dari pentingnya kekuasaan, gitu kan? Cuman harus diingat, kekuasaan untuk apa? Kepemimpinan untuk apa? Sultanan nasyira. Kan doanya begitu ya. Qurrabi adkhilni mudhala sidqin wa akhrijni mukhrajiz sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasyira. Itu kan doa Rasulullah menjelang hijrah. Meminta kepada Allah agar dimasukkan ke tempat yang masuk yang baik, dikeluarkan di tempat keluar yang baik. Dan satu permintaan Rasulullah yang ketiga, yakni meminta kekuasaan di sisi Allah, kekuasaan yang menolong. Sultanan nasyira. Nah, ini jadi dalam berdakwah kita bukan hanya menyadarkan, membangkitkan umat untuk hidup dengan Islam. Nah, Islam ini perlu didukung dengan kekuasaan. Tapi ingat, kekuasaan atau kepemimpinan yang memang diperuntukkan, didedikasikan untuk menolong agama. Inilah sultanan nasyira. Begitu. Lanjut. Nah, ada banyak peristiwa yang kita kenang, peristiwa-peristiwa heroik dalam perjalanan. Ya, kalau selama di Mekah tadi Rasulullah berdakwah dengan damai, berdakwah sebagai pencerahan, perorangan atau juga terbuka di tengah masyarakat, ketika sudah di Madinah, Rasulullah memiliki kekuatan, memiliki kekuasaan. Kalau sebelumnya tidak dibolehkan dakwah dengan kekerasan, dengan perang, maka lain lagi ketika di Madinah. Ada banyak peristiwa di mana Rasulullah SAW yang lemah lembut, yang menebar kedamaian itu, pada faktanya Rasulullah juga adalah mengokohkan Islam dengan perjuangannya itu, dengan eksistensi atau show force. Maka terjadilah apa yang kita kenal perang Badar Kubro sebagai perang pertama antara kemusyrikan dengan
tauhid antara musyrikin Quraisy dengan kaum muslimin di bawah pimpinan Rasulullah di Madinah. Dan Rasulullah dimenangkan oleh Allah SWT meski dengan jumlah yang tidak berimbang. Lanjut. Ya, kemudian ada peristiwa perang yang berikutnya, ada perang Uhud, ya. Kemudian lanjut, kemudian ada perang Khandaq, ya. Ini sebagai satu ya sejarah yang harus kita baca lebih detail, dan masing-masing sejarah ada hikmah, ada pelajarannya bagi kita begitu. Bahwa begitulah perjalanan Rasulullah dengan kegigihannya, dengan pengorbanannya, ya tidak sesederhana dakwah yang kita maksud, sekedar ceramah, sekedar tausiah begitu. Tapi dakwah yang diemban Rasulullah adalah dakwah yang memang berdarah-darah. Ya, bukan dakwah disampaikan dengan kekerasan, dengan menyebarluaskan darah, ya kekerasan enggak. Tapi Rasulullah SAW saat menyampaikan dakwah dengan damai, Rasulullah kemudian ditimpakan bala, tantangan dari orang-orang yang menentangnya. Kesabaran, kegigihan, pengorbanan yang dilakukan Rasulullah SAW, baik beliau sebagai pribadi, sebagai kepala keluarga, dan sebagai pemimpin umat dan kepala negara, ini adalah perjalanan Rasulullah SAW. Sejarah yang bukan hanya sejarah begitu saja, tapi bagi kita ingat, ini adalah sebagai sirah Rasulullah SAW. Dan sirah Rasulullah itu adalah bagian dari uswah hasanah. Ini yang garis bawahinya. Kita belajar sejarah Rasul, belajar tentang sirah Rasul, berarti belajar tentang ucap, perbuatan, dan persetujuan Rasulullah. Dan itu bagian dari syariat. Dan itu berarti bagian dari uswah yang harus kita ambil begitu. Ya, lanjut. Kita mengambil sejarah ini untuk napak tilas tentu saja, untuk menjadi teladan perjuangan kita hari ini ke depan. Karena faktanya hari ini disadari atau tidak, kita terlelap, kita tenggelam kembali ke era di mana kehidupan ini seperti sebelum Rasulullah diutus. Kejahiliahan merajalela, ya, kezaliman di mana-mana, penistaan dan merendahkan terhadap kaum wanita, perang antar kabilah, antar suku, antar negara sebagai bentuk fanatisme hari ini, nasionalisme merajalela. Dan yang paling nyata adalah diterapkannya bukan hukum Allah, tapi produk-produk manusia. Atas nama apapun hari ini, ketika faktanya bukan Quran, bukan hadis yang menjadi sumber rujukan hukumnya, spiritnya bukan iman, ini adalah sebuah kenyataan di mana kehidupan jahiliyah ini hadir kembali di era modern. Dan sosok Rasulullah yang sempurna dengan sirahnya tadi, ini harus menjadi teladan bagi kita, teladan sebagai umat Rasulullah, sekaligus sebagai umat yang akan melanjutkan perjuangan untuk mengembalikan kehidupan Islam secara kafah sebagaimana kehidupan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut. Dan bagi kita ahbabul kiram, ya, maka bagaimana keluhuran akhlak beliau sebagai pribadi, ibadah beliau sebagai hamba Allah yang luar biasa. Beliau juga adalah sebagai kepala keluarga, beliau juga sebagai pendidik umat, beliau sebagai tokoh umat, beliau sebagai kepala negara, beliau sebagai prajurit, sebagai panglima. Sungguh, ya, pada satu kata, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pada semua aspek ini Rasulullah adalah teladan yang terbaik bagi kita. Tidak perlu kita menoleh kanan kiri. Ketika kita mencintai Nabi, maka ambillah teladan dan jadilah pecinta sejati Rasulullah SAW. Kalaulah kita mau mengambil teladan-teladan yang lain, contoh-contoh yang lain, maka jadikanlah timbangannya adalah keteladanan Rasulullah SAW ini. Mudah-mudahan sosok Rasulullah yang sempurna ini hadir pada diri kita. Meski mungkin kita dengan segala kekurangannya tidak mungkin kita persis, ya, sebagaimana kesempurnaan sosok Rasulullah SAW. Tapi kecintaan yang membuncah, yang muncul dari dorongan iman tadi, insya Allah kita selalu berikhtiar. Belajar untuk mengokohkan landasan hidup kita, iman kita. Akan menguatkan kesadaran, kepahaman kita akan Islam secara kafah.
dan pada gilirannya amal soleh kita akan menumbuhkan sosok-sosok diri kita menjadi pecinta dan mereka yang meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, demikian sahabat fillah rahimakumullah ya, yang mungkin bisa disampaikan ya, mudah-mudahan ada manfaatnya terutama bagi para sahabat, para pelajar, para santri di manapun Anda berada ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari momentum istimewa ini, momentum yang sekali lagi muncul dari spirit iman. Ya, dengan niat lillahi ta'ala kita mengadakan maulid ini, dengan dorongan iman kita ingin mengambil atau mengingat kembali keteladanan Rasulullah SAW sebagai teladan yang terbaik itu. Dan wujud kecintaan dan keteladanan kepada Rasulullah tiada lain adalah ketaatan. Ayat yang tadi nampak tentu menjadi spirit baik kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya, bahwa apabila engkau mencintai Allah, maka wujud kecintaan Allah tentu mencintai Rasulullah, dan Allah tiada lain diwujudkan dalam bentuk mentaati Rasulullah SAW. Yuk, melalui momen yang istimewa Maulid Nabi ini, kita bukan hanya mengenang kelahiran Nabi, mengenang juga sosok mulia, teladan istimewa, dan menjadikan ini sebagai dorongan bagi kita untuk menteladani Rasulullah SAW sebagai hamba Allah pilihan, dan juga dalam status apapun, kepala keluarga, sebagai sahabat, sebagai tokoh masyarakat, tokoh umat, tidak ada alasan untuk tidak mengambil dari Rasulullah teladan. Karena Rasulullah adalah sebagai teladan yang terbaik bagi siapapun. Bagi anak-anakku, bagi para sahabat, para santri, dan para siswa, moga-moga ini menjadi motivasi antum semua untuk terus belajar mencintai Nabi, belajar untuk sama-sama melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad SAW untuk mewujudkan kehidupan ini secara kafah. Menghafal Quran untuk dibumikan, menghafal hadis untuk direalisasikan dalam kehidupan, hingga Islam yang dulu diemban Rasulullah dan dulu sempurna diterapkan dalam kehidupan, hingga kafah ini terrealisasi pada masa itu, ini bisa kembali dalam kehidupan, mengganti kehidupan modern yang sudah cukup lama dan cukup membawa kerusakan ini. Memohon taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang disampaikan ada manfaatnya, ada hikmahnya. Apabila ada khilaf dan kekurangan, Al-Fakir mohon maaf kepada semuanya dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Bila taufiq hidayah wal inayah wal amru ala kulli halin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiran kepada Ustadz Acep selaku Mudir Hagia Sophia yang sudah menyampaikan pemaparan materinya. Jadi kayak Nabi yang bisa kita ambil gitu ya dari penyampaian materi Ustadz Acep ini, bahwa Rasulullah SAW itu adalah menjadi sosok lewat apa aja tadi Rahil? Secara pribadi, masyarakat, dan juga bagi pemimpin negara, bahkan kita harus meneladani Rasulullah gitu ya. Perjuangan Rasulullah yang mulai terzolimi dan beberapa hal yang pengorbanannya gitu ya, patut kita jadikan sebagai panutan sekali. Jadi setiap kita untuk berdakwah tahu betapa sulitnya gitu ya usaha yang Rasulullah lakukan saat berdakwah juga seperti itu. Udah gitu, gimana Rahil? Tontonnya? Mungkin teman-teman juga sudah ingin tahu gitu ya bagaimana perlombaannya gitu. Nah, untuk itu boleh untuk di on cam. Mana ya? Ini kita mau pengumuman. Ayo kita
Sekalian kita absen barangkali orangnya ada. Halo teman-teman, ayah bunda, Langsung aja. atau langsung aja? Kita langsung aja umumkan. Bagaimana? Iya, boleh. Oke. Kita sebutkan dari ini dari juara 3 dulu ya. 3, 2, dan 1. Oh iya, Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke pengumuman lomba, sambil nunggu mungkin ada teman-teman yang belum hadir juga Iya, ya, ternyata hadir ke masih meeting beberapa. Zoom ini. Kita sambil nonton dulu video dari Filosofi Hagia Sophia. Oke, silahkan ditayangkan.
tadi sudah ditampilkan ya video filosofi ya dari filosofi Hagia Sophia. Di situ aku bisa lihat, bisa ambil pelajaran bahwa Muhammad Al-Fatih itu yaitu yang menaklukkan Konstantinopel, sosok yang patut dijadikan kita role model juga sebagai teladan. Soalnya beliau tuh sangat memiliki kepemimpinan yang sangat luar biasa, ya Bunda dan rekan-rekan semua. Jadi kayak pantas aja gitu ya Hagia Sophia memiliki nama Hagia Sophia, bahkan soalnya emang pantas gitu dengan kita bisa menjadikan Muhammad Al-Fatih itu sebagai role model itu. Nah, mungkin ada yang udah nambah ini dari teman-teman. Ya, ada masih satu. Sepertinya ada ya. Kita langsung saja umumkan ya untuk tolong direspon bagi pemenang bisa menyapa ya, bisa menyapa teman-teman ada di Zoom meeting ini, bisa on cam dan on mic gitu. Kita dari juara 3 dulu ya, juara 3 lomba azan. Jumlah totalin persentase berapa ini? 79% dari tingkat SD. Namanya adalah Abad Nailun Naban. Mana ini temannya kita ini? Abad mana? Apa ada hadir di Zoom itu? Ada? Ada Mbak, ada. Alhamdulillah. Lanjut ke juara kedua lomba azan. Di sini ada Aban memenangkan lomba azan juara 3 Bunda. Alhamdulillah. Kita lanjut saja ya ke juara kedua azan dengan presentase poin 82% dari tingkat SD yang memiliki nama Arjuna Dava Dewantoro. Hadir? Apa hadir? Arjuna. Enggak ada ya. Berarti lanjut aja langsung ke juara 1 lomba azan yang memiliki poin presentase dari tingkat SD. Namanya adalah Muhammad Al-Kahfi. Apa Ananda Muhammad Al-Kahfi ada di seperti tidak hadir juga. Nah, untuk para pemenang ini insya Allah nanti dapat trofi ya dan sertifikat online sebagai pemenang. Lanjut ke juara MTQ dari juara 3 terlebih dahulu. Tingkat SMP ini sekarang. Sekarang tingkat SMP. Dari juara 3 dulu ya. Dengan poin presentasi penilaian 93%. Yang bernama Sofia Haniah Ginting. Sepertinya tidak hadir juga ya. Sepertinya juga belum hadir. Lanjut saja ke juara 2 Hania hadir Pak. Hania hadir Pak. Hadir, alhamdulillah. Hadir. Juara 3 loh, keren. Juara 2 MTQ dengan total poin persentase 98% yang bernama Imelda Uswatun Hasana. Apa hadir? Hadir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat ya. Untuk juara 1 lomba MTQ dari tingkat SMP juga.
total persentase 99% yang bernama Zahwa Alia Dewan Pari. Apa hadir? Hadir, Kak. Alhamdulillah. Selamat ya. Ya, makasih. Ya, sama-sama. Lanjut ke juara Juara lomba puisi. Dari juara 3 dulu dengan poin presentase 90% dari tingkat SMP yang bernama Rania Nurul Fauzia. Apakah hadir di meeting ini? Rania? on mic. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Langsung kita lanjut ke gimana? Ada yang mau disampaikan? Ya sudah, kalau begitu kita lanjut aja ke juara 2 puisi dengan poin presentase 91% yang bernama Fahri Fahrur Rozi. Apakah hadir di meeting ini? Fahri. Boleh on mic dan on cam? Kita lanjut ya ke juara pertama puisi dengan nilai presentase 93% dari tingkat SMP yang bernama Sherly Agus Nurani. Apakah Sherly hadir di meeting ini? Sepertinya tidak ada juga. Ya, sepertinya belum hadir Lanjut ke saja. meeting ini. Kemudian kita lanjut ke lomba kaligrafi saja ya. Dari juara 3. Dengan nilai presentase 93% dari tingkat SD yang bernama Fitriana Safira. Apakah hadir? Ini aja Bapak sini. Enggak ah. Ya. Kita lanjut ke juara 2 kaligrafi dengan nilai poin presentase 95% dari SMP yang bernama Sabrina Kotrunada Wajdi. Apakah Sabrina hadir di dalam meeting ini? Boleh on dan on mic. Kita lanjut ke juara pertama kaligrafi ya. Dengan jumlah poin presentase 97% dari tingkat SMP yang bernama Reza Pratama. Tepuk tangan nggak ada? Nah, ini ada lomba selanjutnya. Juara lomba. Nah, di sini hanya ada 2 juara ya, karena mungkin ini spesial gitu ya. Juara ini sangat Iya. spesial. Jadi kita sebutkan dari juara kedua penulisan. Dengan nilai presentase 93% dari tingkat SMP yang bernama Rania Nurul Fauzia. Bukan itu dia juara itu ya? Bawa 2 piala nih dia. Apakah Rania hadir? Tadi hadir ya? Itu nggak sih? Kemudian kita lanjut saja Langsung ke ke juara pertama kepenulisan
dengan nilai presentase 97% dari tingkat SMP yang bernama Rahmatun Hasanah. Rahmatun Hasanah hadir ya tadi? Iya kayaknya. Mana ini Rahmatun Hasanah? Yang tadi loh. Hadir, Kak. Alhamdulillah. Selamat ya. kepada semua Makasih, Kak. pemenang yang sudah berusaha juga lombanya agar bisa menjadi pemenang. Terima kasih juga kepada seluruh panitia yang sudah ikut berkontribusi dan kepada seluruh ayah bunda yang sudah hadir juga. Ucapan terima kasih kami sampaikan. Mungkin Dan ini untuk untuk para pemenang ini di panitia itu ada mendapatkan apa sih? Trofi dan sertifikat online. Nanti mungkin bisa di Selamat ya semuanya teman-teman yang memenangkan lomba-lombanya. Barakallah, semoga skill yang udah dipunya ini bisa berkembang lagi gitu. Dan untuk yang belum menang jangan mau kalah, tetap berusaha, bisa jadi lagi dan bisa menang gitu ya. Jadi jangan patah semangat teman-teman. Jadi teman-teman yang menang ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup acara siang ini? Mas juara 3 lomba azan. Udah ya Pak. Ya. Ada yang hendak disampaikan? Atau dari ayah bundanya barangkali? Bisa kita review dulu ya para pemenang lombanya. Untuk juara 1 azan ada Muhammad Al-Kahfi. Juara 2 azan ada Arjuna Dava Dewantoro. Juara 3 azan ada Abad Nahidun Naban. Dan untuk juara Abantari. Juara 2 MTQ ada Imelda Uswatun Hasanah. Oh gitu. Kemudian juara 3 MTQ ada Safiyah Haniah Ginting. Juara pidato ada Citra Nur Lestari. Juara 1 puisi ada Sherly Agus Nurani. Juara 2 puisi ada Fahri Fahrur Rozi. Juara 3 puisi ada Rania Nurul Fauzia. Juara 1 kaligrafi ada Reza Pratama. Juara 2 kaligrafi ada Sabrina Kotrunada El Wajdi. Juara 3 kaligrafi ada Fitriana Zakia Safira. Juara 1 penulisan ada Rahmatun Hasanah. Juara 2 penulisan ada Rania Nurul Fauzia. Ngapain di kelas 2? Emang nggak ada kelas lain? Kenapa nggak di kelas 4 atau di kelas? Jadi nanti untuk sertifikat untuk para pemenang dikirimkan via online juga ya. Nah, mungkin segitu saja ya. Cukup sekian dan semoga acara hari ini itu diberkahi ya, diberkahi oleh Allah dan buat teman-teman juga semoga makin semangat juga nih yang udah menang-menang lomba. Jangan dipendem ya skillnya, dikembangin lagi biar lebih jago gitu. Misalkan ada yang menang lomba puisi, azan itu mungkin bisa lebih dikembangkan lagi gitu. Semoga juga tadi pemaparan materinya tersampaikan dan
mungkin kita juga bisa mengambil banyak hikmah dan banyak Pelajaran pelajaran gitu. dari Banyak kah? Pak, izin bertanya, kalau sertifikatnya dikirim atau bagaimana tadi kurang terdengar? Untuk hadiah para pemenang nanti kita obrolinnya di grup aja. Jadi untuk lebih lanjutnya di grup aja Iya. ya kan nanti Ayah Bunda. Nanti kita bukan japri atau ya? Ya kita Iya, nanti nanti kita kita bahas langsung di grup buka. aja. Dan di sini saya Rahilion Azahra sebagai MC dan juga rekan saya Nur Haifa. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.